welcome to my podcast Ngobat, Ngobrol Sehat. Saya akan ditemani oleh seorang dokter yang memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun sebagai dokter umum. Dikenal sebagai dokter yang ramah, friendly, dan selalu membuka kesempatan untuk berkonsultasi dengan membantu pasiennya. Inilah dia, kita panggilkan Dr. Mane Ruchika. Podcast ini kita akan membahas secara detail, terperinci, dan terakurat seputar kesehatan, gaya hidup, maupun tips hidup sehat yang kita rangkum dengan gaya santai anak muda zaman now. So, let's to the point. Hai dok. Halo. Ya dok, saat ini kan lagi booming ya, anak-anak muda zaman sekarang, remaja masa kini itu suka melakukan free sex, terus hamil di luar nikah. Nah, yang ingin saya tanyakan dok, seberapa penting sih kita menjaga reproduksi, organ reproduksi, khususnya untuk wanita, seperti itu dok. Oke, terima kasih. Mungkin kita akan bahas sedikit ya tentang reproduksi ya. Tadi kan dikatakan ada seks bebas, kemudian hamil di luar nikah atau hamil sebelum nikah ya mungkin hal diwajarkan. Menurut saya ini gini, kita bahas dulu tentang reproduksi dulu ya. Reproduksi dibagi dua ya, ada wanita dan prianya ya. Untuk wanitanya itu kita bahas mulai dia dari perkembangan reproduksi ya. Terus kemudian ada siklusnya sendiri, kemudian dia ada namanya rencana pernikahan, kemudian ada namanya penyakit menular seksual ya. Yang paling penting di sini kita pertama adalah tentang dia siklusnya dia pertama ya. Kalau wanita itu kita kenal namanya menstruasi dan menopause dia ya. Kalau laki-laki kita sering sebut dia ada andropause juga ya. Mungkin hal masih tabu nih andropause ya. Kalau wanita itu kita biasanya mulainya kalau dia siklus haidnya itu kita mulainya dia lebih awal atau biasanya dia mulainya SD. Dia nanti masuk masa menopause-nya itu lebih awal. Biasanya kita kasih rentang biasanya umur 14 tahun, mulainya 14 tahun, berakhirnya bisa umur 42 tahun ya. Ring dia menstruasi sama menopause itu pendek karena dia lebih awal. Normalnya umur berapa kita mulai menstruasi itu? Biasanya sih mulai 14 tahun, 16 tahun ya. Artinya kita biasanya sih menginjak SMP biasanya, SMP kelas 2 biasanya ya. Ada yang lebih awal biasanya, kadang ada yang SD ya, tergantung perkembangan dari hormonal sendiri ya. Kemudian kita kenal tadi pernikahannya, karena pernikahan ini agak berat ya. Karena mungkin zaman sekarang ini kita lihat orang belum hamil nggak jadi nikah ya. Masalahnya banyak nih ya. Terus kemudian tadi mengacu ke terakhir ada penyakit menular seksual. Biasa kita tahu berganti pasangan, terus kemudian kita sudah ada penyakit sebelumnya, paling banyak sih kita berganti pasangan ya. Artinya kita menularkan dari pasangan kita ke yang lain. Ini yang bahaya. Karena tadi kembali lagi karena anak-anak suka coba-coba, kemudian kalau nggak jadi kita cari yang lain. Akhirnya mungkin dia sudah carrier, dia bawa ke yang lain, mungkin gitu aja sih. Agak tabu sedikit ya dok ya, maaf. Umur berapa sih kan anak-anak remaja zaman sekarang ini mereka pengen tahu ya dok ya, pengen mencoba hal baru, terus tiba-tiba salah pergaulan seperti itu melakukan seks bebas. Itu tuh aman nggak sih dok? Maksudnya umur berapa organ reproduksi itu maksudnya menerima atau seperti apa ya istilahnya? Lebih siap untuk bereproduksi ya. Gitu. Sebenarnya kalau dari umur, kalau laki-laki di saat dia sebenarnya sudah bisa melakukan sperma dia sudah siap. Terus perempuan pun sebenarnya kalau dia sudah melalui fase menstruasi dia sudah siap. Tapi kembali lagi kesiapan organnya itu seperti uterus, itu yang kita inikan. Terus kemudian mental terutama sekarang ya, mental anak. Yang paling bagus faktor atau usia paling bagus dia menikah atau berhubungan seksual itu atau fase menikah nih terutama ya. Bisa kita siapkan di umur 20 tahun ke atas. Ya, karena biasanya sih
ibu-ibu terutama yang wanita, biasanya kalau di bawah umur 20 tahun kan dia masih rentan, Iya. mentalnya rentan, kemudian apa namanya, siklus apa, situasi ekonomi, terus fisik keluarga dan lain Iya. sebagainya, itu yang masih ini. Intinya Paling bagus sih mental 20 Dok tahun ya. ya. Baik, baik Dok. Terus eh, tips Dok, tips menjaga kesehatan reproduksi wanita. Sebenarnya tipsnya gampang ya, Nah ini sebenarnya kita kan banyak nih iklan nih, ya iklan sedikit ya, mungkin ada pembersih kemaluan, terus nah kadang orang bilang kan ada potong pubis nih atau potong bulu kemaluan nih, boleh tapi jangan sampai gundul. Oh Ya, iya. karena bulu kemaluan ada fungsinya juga ya, mengatasi apa namanya, dia memberikan kelembaban ya, terus kadang ya kalau dia terlalu kotor itu bisa menimbulkan bakteri juga, bakteri, jamur dan lain sebagainya ya. Kemudian nah pembersih apa namanya, kemaluan atau genital itu bisa digunakan tapi sesuai standar pH-nya dia. Ya, ada pH-nya nih. Nanti boleh dilihat nanti pH-nya ya. Nanti kita bahas mungkin berikutnya ya. Terus kemudian harus pakai dalaman atau celana dalam yang nyaman, ya menyerap keringat itu intinya ya. Atau Yang terus nggak ketat gitu ya Dok ya. terus usahakan berganti ya minimal 2 kali, atau kalau bisa lebih ya bisa 4 sampai 5 kali lah ya. Mungkin itu aja sih dia. Oh iya baik. Seperti yang Dok bilang tadi, boleh menggunakan apa sabun kemaluan Ya. itu. Saya sempat baca Dok di beberapa artikel kalau tidak boleh, nanti dia merusak pH normal. Nah, seperti itu. Terus ada juga kan yang sabun kemaluan itu menggunakan wangi-wangian. Itu sebenarnya boleh atau gimana, Dok? Sebenarnya, nah ini sebenarnya sih kita, nah mungkin kita lebih nanti bahas lebih dalam mungkin ya. Itu saya kembali kita sampaikan tadi, biasanya pH-nya harus sesuai dengan pH tubuh. Nah, kalau wangi-wangi sih biasanya tergantung itu sebenarnya kan apa, kembali ke kenyamanan masing diri sendiri. Artinya selama pasangan setuju, yang menggunakan juga tidak ada keluhan ya fine-fine saja sebenarnya, ya tidak ada masalah sebenarnya. Selama itu masih bisa di apa namanya, antara pasangan dan pemakai masih bisa dikomunikasikan sebenarnya ya. Itu aja sih dia. Terus gini Dok, saya punya teman. Teman dia ini menstruasinya tuh tidak teratur. Contoh saya, kalau saya kan memang tiap bulan udah teratur. Tiap bulan pasti dapat. Kalau teman saya ini tiap bulan tuh belum tentu, kadang 4 bulan sekali, dan dia harus mengkonsumsi pil KB. Nah seperti itu. Apakah terus kalau kita mengkonsumsi pil KB itu apa ada pengaruhnya atau gimana Dok mungkin? Gini ya, mungkin untuk itu siklus haid namanya ya, siklus haid atau menstruasi ininya apa, periodnya ya. Biasanya sih kita kembali, biasanya ada gangguan hormonal. Ya paling banyak sih gangguan hormonal paling banyak. Kemudian bisa dipengaruhi oleh stres, terus berat badan, itu pengaruh sebenarnya. Terus kemudian aktivitas fisik ya. Nah, paling kita untuk mengontrol siklus haidnya itu tergantung hormonnya. Biasanya kalau mungkin nih dari teman-teman sejawat obgyn atau yang ahli, biasanya kita dikontrol untuk hormonal. Kemudian kita jaga siklusnya biar dia teratur. Biasanya untuk konsumsi pil KB itu atau oral hormonal itu biasanya kita lakukan 3 bulan untuk pemantauan. Nanti kalau dia sudah mulai normal, kita coba putus dia biasanya. Kita coba putus karena dia udah mulai teratur, bagus hormonnya. Kalau enggak, ya kita tambahkan lagi biasanya. Bisa kita ulang 2-3 kali biasanya dalam 2 siklus ya. Nah, seandainya kalau punya uang lebih, nanti dalam 2 siklus kita belum terkontrol, kita bisa konsulkan, nanti kita cek. Kita cek hormonalnya. Biasanya paling banyak penyebabnya adalah PCOS biasanya, polycystic ovarian syndrome biasanya ya. Artinya bisa dia haid atau haidnya dalam sebulan bisa 2 siklus, atau enggak 2-3 bulan dia tidak haid, artinya dia haidnya tidak teratur. Nah, itu biasanya gangguannya PCOS paling banyak dia sih. Baik Dok. Oh ya Dok, ada juga pertanyaan beberapa untuk pasangan yang ingin menikah, yang atau segera menikah. Nah, seperti itu.
Pemeriksaan apa saja sih yang mesti dilakuin sebelum menikah untuk prepare dia sebelum menikah kayak gitu. Ya, ya. Gitu, Dok. Mungkin ya dari pemerintah kita sudah ada namanya Catin sekarang ya, Catin atau catatan pengantin ya. Sebenarnya kita screening namanya. Screening pengantin itu biasanya terdiri dari pemeriksaan yang paling penting itu adalah pemeriksaan kalau kita di kesehatan namanya triple eliminasi. Biasanya kesehatan itu kita cek hepatitis, kemudian spilis, HIV, nah itu yang wajib. Kemudian biasanya ada kita tambahkan biasanya untuk screening gula darah untuk kencing manis biasanya. Terus biasanya kita tanya foto-foto resikonya dari keluarga, apakah ada riwayat hipertensi dari keluarga, kencing manis, sesak atau penyakit-penyakit kronis yang lain. Nah itu biasanya calon pengantin yang mau menikah bisa datang ke fasilitas kesehatan, bisa ke puskesmas atau ke dokter-dokter kandungan untuk memeriksakan ininya. Terus kemudian kalau punya uang lebih nih, ini pasti punya uang lebih terus ya. Kembali ke ekonomi kita ya Dok ya. Kalau uang lebih biasanya kita anjurkan nanti kita pemeriksaan TORCH biasanya. Biasanya mudah-mudahan dia tidak TORCH. Kalau dia dari TORCH biasanya kegagalan pada pembentukan organ pada anaknya, ditemukan kecacatan. Ya. Maaf Dok, TORCH itu apa ya? Toksoplasma sih biasa orang bilang terus ada chlamydia lagi satu ya. Chlamydia trachomatis dan itu positif, nanti kita harus obati keduanya ya. Berarti memang udah benar-benar bersih. Seandainya misal dalam pasangan itu mengidap penyakit salah satu yang Dok bilang itu, jadi kita tuntaskan dulu baru deh menikah ya. Jadi kedepannya memiliki keturunan yang sehat, yang seperti itu ya Dok ya. Betul sih kata orang tua bilang bibit, bobot dan bebet ya. Hati pilih bibit yang bagus, berbebet dan berbobot kayak gitu kata orang tua sih ya. Oke, baik Dok. Untuk pemeriksaan waktu ini terakhir apa ya program pemerintah lagi satu Pap smear itu ya Dok ya. Pap smear itu apa ya Dok? Sebenarnya pap smear ini untuk ibu-ibu ya, biasanya untuk pemeriksaan CA-cervix ya. Pemeriksaan cervix ini adalah screening sebenarnya sama screening juga ya. Ada screening CA-cervix itu ada dua. Yang murah itu adanya IVA, itu pakai cairan cuka atau cairan asam, kemudian ada namanya pap smear. Biasanya setelah kita lakukan kalau IVA itu kita pakai cairan cuka, kita oleskan, nah nanti kita cek dia apakah ada perubahan warna, biasanya ada papul, biasanya itu kita mengarah ke keganasan, kita rujuk biasanya ya. Sama itu pap smear kita ambil sediaannya, kita bisa di porsio nih, kita buka dia, sama kita buka IVA maupun pap smear kita buka, kita coba ambil sediaannya sedikit, kita oles di gelas kaca, kita cek epitelnya lebih detail sebenarnya ya. Cek epitelnya, kemudian kita serahkan ke patologi klinik, nanti di sana patologi anatomi, hasilnya gimana kalau ada perubahan epitel, tumor keganasan, kita sudah konsulkan biasanya. Ini sih biasanya sih kita anjurkan ada 3 bulan, 6 bulan, setahun. Bertahap ya, dan berkelanjutan ya Dok ya. Itu dah makanya kita wajib screening sebenarnya ibu-ibu maupun untuk kriterianya ini sebenarnya ibu-ibu sudah bisa. Kemudian ini kita agak tabu sedikit nih, biasanya kita kasih kepada yang sudah aktif seksual biasanya. Walaupun masih remaja. Bisa, ya. Makanya anak lebih bagus screening lebih awal ya, karena kalau screening lebih awal, temu lebih awal, lebih gampang kita untuk mencegahnya atau mengobatinya. Ya. Gitu. Baik. Jadi setelah pap smear itu Dok, misal hasilnya negatif, baik, normal lah semua. Nah setelah pap smear itu baiknya apa? Mencegah kita seperti yang Dok bilang biar nggak kena kanker serviks kayak gitu tuh. Bagusnya apa pencegahannya? Sekarang lagi tren nih vaksin kan. Ada namanya vaksin CA-cervix atau vaksin kanker cervix ya. Biasanya itu kita lakukan ada booster biasanya ya. Nanti bisa hubungi fasilitas kesehatan atau klinik kandungan biasanya. Ya. Biasanya mereka itu menerapkan. Nah, untuk pencegahan sih biasanya, bagi teman-teman, terus biasanya itu kita gunakan sih paling murah itu kondom sebenarnya, bukan melegalkan ya. Bisa ini kondom paling murah. Di selain untuk
kontrasepsi dan juga untuk bisa mencegah penyakit menular seksual. Oh, Ya. baik dok. Dan satu lagi, jangan banyak-banyak ganti pasangan. Oh, jangan berganti-ganti pasangan. Seperti itu. Sampailah kita ke penghujung podcast ini. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya dengan materi-materi yang menarik dan tentu saja tetap bersama saya Inu dan Dok Manik, saya sendiri. ya. Stay tune. Ciao.